Selamat pagi pemirsa, Tabi pun mengawali aktivitas Anda hari ini. Kami suguhkan beragam informasi aktual dan juga menarik. Semua telah kami rangkum dalam Berita Lampung. Bersama saya Fitri Amalia, berikut berita pilihan hari ini. Saat ini kami berada di lokasi diduga kapal tenggelam dengan POB 18. Perahu yang ditumpangi belasan pemancing karam di Laut Pesawaran akibat diterjang ombak. 1 orang tewas dan 2 hilang. Banjir merendam ratusan rumah di 2 desa di Kabupaten Tanggamus. Seorang pria lanjut usia di Waikanan ditangkap karena mencabuli putrinya. Saat ini kami berada di lokasi diduga kapal tenggelam dengan POB 18 orang pemancing. Informasi dari Kapal perahu dengan nama Lambung KM Tegar Jaya yang bermuatan rombongan pemancing tenggelam di perairan laut sekitar Pulau Tegalmas, Kabupaten Pesawaran pada Rabu malam. 17 orang termasuk 2 awak kapal ikut tenggelam. Informasi sementara, Kapal karam akibat diterjang ombak tinggi saat melakukan pelayaran dari Pulau Condong ke Pulau Tegalmas. Menurut petugas SAR, dari 17 orang tersebut, 1 diantaranya meninggal dunia, 14 orang selamat dan 2 lagi masih dalam pencarian. Korban meninggal dunia bernama Alif, umur 20 tahun, warga Kabupaten Pesawaran. Dan setelah menerima informasi tersebut, kami langsung memberangkatkan 1 tim menggunakan RIB 03 untuk langsung melakukan pencarian. Dan 1 tim lagi dengan menggunakan alut darat menuju ke Pelabuhan Lempasing. Dan update sampai dengan saat ini, dari 17 POB, 15 berhasil terevakuasi dengan rincian 14 dalam kondisi selamat dan 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Dan mudah-mudahan pukul 06.00 nanti ya, RIB 03 akan kembali melakukan pencarian. Hingga Kamis siang, 2 korban yang hilang belum ditemukan. Keduanya bernama Kasbani, umur 50 tahun, dan Karim, umur 60 tahun. Pencarian melibatkan petugas gabungan SAR, Polair, Lanal, dan nelayan. Petugas menyisir pantai Pesawaran yang menemui para nelayan di tengah laut supaya segera menginformasikan ke petugas jika menemukan para korban. Ari Susanto melaporkan dari Pesawaran. Ratusan rumah di Desa Sopoyono dan Wailiwo, Kecamatan Wonosobo, Tanggamus, Kamis siang terendam banjir. Ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter atau setinggi dada orang dewasa. Banjir melumpuhkan aktivitas warga sebab jalan desa tidak bisa lewat di kendaraan. Banjir merusak perabotan rumah tangga. Banjir terjadi saat hujan lebat selama 3 jam hingga menyebabkan 2 sungai di Kecamatan Wonosobo, yakni Sungai Wailiwo dan Waingarit meluap. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam puluhan hektar sawah. Datang itu mulai dari pagi, itu intensitasnya 2 jam sampai 3 jam, dan untuk intensitas terdalam banjirnya itu ada di bagian depan, itu kedalaman bisa sampai 1 meter lebih atau sedada orang dewasa. Rumah-rumah yang terendam ini ada berapa rumah kira-kira, Dek? Kurang lebih ada berapa ya, Pak? Ada puluhan lah. Ada puluhan? Iya. Apa ini sudah suatu musiman atau gimana, Dek, sering banjir di sini? Untuk musiman itu terakhir yang saya tahu itu sudah lama, Pak, tidak terjadi banjir, dan baru inilah untuk tahun ini. Saya Camat Wonosobo menerangkan bahwa dari pagi tadi sampai saat ini hujan begitu lebat, ini masih cuaca mendung, sudah normalisasi pembuatan tanggul. Saat ini tanggul tersebut jebol dan sampang turus, hujannya luar biasa sehingga menyebabkan Wailiwo airnya
meluap, Wai Ngarip, sehingga menggenangi beberapa pekon seperti Sinar Saudara, Wai Liwok, dan Soponyono. Banjir di Kecamatan Wonosobo, Tanggamus rutin terjadi. Pihak Pemda Tanggamus telah berupaya membangun tanggul sungai untuk mencegah luapan air sungai masuk ke permukiman. Situasi banjir hari ini. Ya, terima kasih. Jadi kami BPBD Kabupaten Tanggamus sebenarnya selama ini kan kemarin sudah adakan untuk penanggulangan darurat bencana di beberapa titik termasuk di Soponyono, Ngarip, kemudian di daerah BNS. Tapi karena memang kondisinya baru selesai kami laksanakan, bahkan ada yang masih dalam pengerjaan, jadi masih basah. Nah, ini hujan intensitas tinggi lagi, jadi ada beberapa titik yang memang tergerus. Jadi tapi untuk banjirnya sudah nggak seberapa seperti yang tempo hari itu, Pak. Upaya nanti gimana Pak pasca banjir? Kita nanti tim reaksi cepat semua akan bergerak. Nanti kita asesmen kembali, kita lihat kembali. Kalaupun memang harus kita perbaiki kembali, daerah titik yang memang rawan akan kita perbaiki kembali. Sebagian pembuatan tanggul masih dalam pengerjaan, namun banjir sudah datang lagi. Banjir tidak menimbulkan korban jiwa, hingga Kamis petang banjir belum sepenuhnya surut. Warga yang rumahnya terendam banjir untuk sementara mengungsi. Hasib Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Warga Bronjo tambah sampai teko kabeh to. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,0 terjadi di Lampung Utara pada Kamis pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Gempa dirasakan warga di Kecamatan Sungkai Utara, Sungkai Tengah, dan Sungkai Jaya. Berdasarkan pantauan petugas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Lampung Utara, pusat gempa bumi berada di 22 km barat laut Lampung Utara dengan kedalaman 154 km. Gempa bumi disebabkan adanya aktivitas lempengan dalam perut bumi di jalur Indonesia-Australia dan tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Getaran gempa bumi berdurasi sekitar 3 detik dirasakan warga seperti sedang dekat dengan truk bermuatan berat yang lewat. Pagi sekitar pukul 9:15:43 detik terjadi gempa bumi dengan kekuatan magnitud 5,0. Itu berada di mana, Bang? Di 22 km barat laut Lampung Utara. Dan kedalamannya 184 km. Gempa ini dirasakan di sebagian seperti Sungkai Utara, Sungkai Tengah, dan Sungkai Jaya ya, sekitar 2-3 mmi. Kalau diibaratkan seperti truk lewat, ya, seperti truk lewat. Sampai dengan siang ini tidak tercatat gempa bumi susulan. Gempa itu sendiri disebabkan oleh apa, Bang? Jadi sebab terjadi gempa ini itu ada aktivitas lempeng memang. Kan kalau Sumatera ini kan diapit 2 lempeng. Lempeng Australia yang bergerak menunjang ke arah timur laut dan juga lempeng Eurasia yang bergerak ke barat daya. Sehingga kurun waktu 5 tahun ya, 5 tahun terakhir sekali. Itu, Bang? Merasa cuma agak ringan. Itu gimana, Pak? Tadi? Merasa paling 3 detik. Gitu ya? Nyangka nggak Bang di Lampung Utara tadi terjadi gempa, Bang? Itu jarang terjadi. Gempa bumi terjadi 1 kali dan sejauh ini petugas BMKG Lampung Utara belum menerima informasi kerusakan bangunan dampak gempa bumi tersebut. Warga diimbau tidak panik. Artio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Puluhan santri dan santriwati Pondok Pesantren Al-Islah di Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur, Rabu sore dilarikan ke puskesmas dan klinik kesehatan diduga akibat mengalami keracunan makanan. Para santri menderita sakit perut, mual-mual, pusing, dan badan lemas. Dugaan keracunan makanan massal, para santri menyita perhatian Kapolres Lampung Timur untuk melihatnya langsung dan melakukan penyelidikan. Menurut orang tua santri, total ada sekitar 40 santri yang dibawa pengurus pondok pesantren ke puskesmas dan klinik. Mereka mengeluhkan sakit setelah tidak lama memakan makanan bergizi gratis. Menu makanan yang mereka terima nasi putih, tumis kacang, nugget ayam, buah jeruk, dan susu kemasan. Ya kabarnya anaknya sakit gitu aja, panas gitu. Pas makan jam berapa, Pak? Jam 11 siang katanya.
Anak Bapak kelas berapa? Kelas 2 SMA. SMA apa pondok Pak? Ya kan di Pondok Alisa itu ada diniyahnya, ada aliyahnya. Jadi ada yang formal, ada yang khusus pondok. Kurang lebih ada berapa Pak? Yang Bapak ketahui kurang lebih? Ya, kurang lebih ya semuanya menurut kabar ini 30-an santri, putra putri. 30-an santri. 30-an Pak ya? Ya, 30 kan mencar-mencar Pak. Sini kan orangnya ada untuk santriwatinya. Kalau sana untuk putranya ada 3 anak. Katanya dari siang, tapi kan enggak dirasa. Oh, ngejar-ngejar jam setengah 11, jam 11-an kesini. Tapi habis makan? Iya. Makan apa itu? Makannya siang. Yang gratis itu? Ada berapa Bu jumlah semuanya Bu? Semua. Kira-kira Ibu tahu ada 100? Enggak tahu kalau enggak tahu. Ada sekitar berapa Bu? Ya sekitar mungkin ya 100 ke bawah lah. 100 bawah Iya. Bu. Anaknya? Lulu. Kelas berapa Ibu? Kelas 3 SMA. Hingga Kamis siang, sebagian santri masih menjalani perawatan di Puskesmas Bandar Sri Bawono, Puskesmas Labuan Maringgai, dan Klinik Permata Keluarga di Kecamatan Bandar Sri Bawono. Sejauh ini, pihak Polres Lampung Timur dan pihak Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI Lampung Timur belum memberikan keterangan terkait adanya puluhan santri yang diduga keracunan makanan bergizi gratis tersebut karena masih dalam penyelidikan. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur.